Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami rindu datang ke rumah Tuhan untuk menyapa Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan kami duduk diam mendengarkan suara-Mu Tuhan. Untuk itu berkatilah setiap kami, berikan kami fokus, telinga dan hati seorang murid yang mau dibentuk oleh kebenaran Injil Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah kami semua, baik hamba-Mu, setiap jemaat yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kita bersyukur Bapak Saudara di bulan Oktober ini kita masuk di dalam bulan reformasi gereja gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu kita telah belajar dari kisah Raja Asa. Seorang raja yang memulai dengan iman yang besar, tetapi di akhir hidupnya mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Hari ini kita melanjutkan kisah itu dengan anaknya. Siapa? Raja Yosafat. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita, pembacaan Alkitab dan perenungan Alkitab diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-17 sampai yang ke-20. Namun dalam pembacaan kita, saya akan mengajak setiap kita membacanya beberapa ayat saja gitu ya, dan nanti di dalam pembahasan penguraian akan dijelaskan lebih lanjut. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-6 dan nanti dilanjutkan pasal yang ke-20 ayat 31 sampai yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian Bapak Saudara ya. Di bawah perikop Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Termasuk di dalam pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3 dan lanjutan 31 sampai 33. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 31 sampai ayat 33. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, siapa di sini yang kalau berpergian ke tempat yang jauh atau yang belum kita kenal, belum kita tahu tempatnya, pasti kita bergantung pada satu penunjuk arah. Misalkan handphone, di dalamnya ada Google Maps atau Waze.
Bapak saudara, saya adalah orang yang seperti itu. Kalau pergi ke tempat yang tidak tahu atau jauh, pasti bergantung dengan Google Maps atau Maps untuk menunjukkan arah, Bapak saudara. Bapak saudara, minggu lalu kami para hamba Tuhan memiliki kesempatan untuk pergi bersama-sama, menikmati kebersamaan di luar kota Jakarta, Bapak saudara. Bisa dilihat muka-mukanya, saudara, senang-senang sekali gitu. Saudara, kami memutuskan pergi pada hari itu di pagi hari. Dan tentu saja karena perjalanannya cukup jauh, Bapak saudara ya, dan kami tidak terlalu mengerti jalan, kami saat itu dan Musa Yunus yang mengendarai kendaraan memakai Google Maps untuk memandu perjalanan kami. Dan dalam perjalanan kami selalu mengecek gitu ya, ini udah benar nggak ya jalannya, arah sini bukannya, ini sesuai nggak ya? Musa yang saat itu sambil mengendarai, saudara yang ambil buka Maps, selalu memutar-mutar bagian Google Maps-nya gitu ya, untuk memastikan jalannya benar atau tidak dan tidak salah arah. Tentu saya juga sebagai asisten Musa gitu ya, yang di sebelah Musa yang mengendarai mobil, membantunya untuk melihat Maps. Gitu ya. Singkat cerita, Bapak saudara, saat kami hendak sampai di suatu tempat, Bapak saudara, tujuan kami ada sempat salah arah gitu ya. Dan untungnya ada saya sebagai asisten gitu ya. Cepat berbalik gitu. Musa salah jalan kayaknya sebelah sini gitu. Musa. Tapi pernahkah Bapak Ibu mengalami kejadian seperti ini? Seperti kami gitu ya, salah arah minggu lalu gitu. Kita sudah sangat percaya dan patuh pada suara aplikasi Google Maps gitu ya. Dia bilang belok kiri. Lalu kita langsung putar setir belok kiri. Lulus terus 500 meter. Kita gas terus gitu ya. Sampai pada satu titik suara itu dengan penuh keyakinan berkata, Anda telah sampai di tujuan. Tapi begitu kita menoleh ke kanan dan ke kiri, kok beda ya? Kok kayaknya salah gitu ya tempat parkirnya gitu ya. Kok asing gitu ya. Kok buntu jalan portalnya. Atau lebih parah lagi kita malah sampai di depan rumah orang yang lagi hajatan gitu ya, ditutup gitu. Lalu kita ditawarin nasi kotak gitu. Bapak saudara, saat itu terjadi apa yang kita lakukan? Tentu kita tidak marah-marah pada handphone bukan? Ih gimana nih Google Maps gitu ya, ih kenapa handphonenya kayak gini ya? Yang kita lakukan adalah melihat lagi petanya, mapsnya, gambaran besarnya. Apakah saya benar-benar salah? Di tempat mana saya salah? Kapan saya salah arah, putar baliknya. Mungkin sedikit panik gitu. Lalu kita sadar kita perlu mencari jalan kembali ke rute yang benar. Kita tahu harus ada juga perubahan arah yang segera dilakukan, bukan saat kita salah arah. Saudara yang terkasih, perjalanan iman kita juga seringkali tidak jauh berbeda. Kita merasa sudah berjalan lurus mengikuti arahan Tuhan, kita merasa sudah berada di jalur yang benar, tetapi seringkali tanpa kita sadari karena terlalu banyak mendengarkan notifikasi atau kita tidak fokus, akhirnya kita salah arah. Kita malah berbelok ke jalan yang keliru. Tiba-tiba kita sampai di sebuah gang buntu di dalam hidup. Kita sadar, ya akhirnya sukacita kita telah hilang. Hubungan dengan keluarga terasa hambar. Hati kita menjadi dingin jauh dari Tuhan. Kita sampai di tempat yang bukan tujuan kita. Bapak saudara, di bulan Oktober ini kita merayakan bulan reformasi gereja. Dan reformasi pada intinya adalah sebuah gerakan untuk memperbaiki arah perjalanan rohani kita. Dan ini adalah momen di mana Tuhan mengajak setiap kita untuk melihat kembali arah perjalanan rohani Bapak Ibu Saudara. Apakah sudah sesuai tracknya atau belum? Dan ini adalah kesempatan untuk melakukan perubahan besar dan memulai hati kita kembali kepada Tuhan. Saudara, minggu lalu kita diingatkan bagaimana Asa memulai dengan kebergantungan kepada Tuhan. Awalnya dia beriman kepada Tuhan, menghancurkan berhala dan memimpin bangsa kepada penyembahan yang sejati. Namun kita lihat pada akhirnya ia menjadi keras hati dan menolak teguran Nabi Tuhan. Jadi ternyata bahwa reformasi atau perubahan sejati
yaitu hati yang terus-menerus kembali kepada Tuhan. Bukan hanya di awal, namun juga pertengahan dan akhir. Hari ini kita masuk pada seorang raja yang juga melakukan perubahan besar. Ia adalah seorang ahli dalam memimpin seluruh bangsanya untuk memutar balik dari jalan yang salah dan mengarahkan hati mereka kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau bisa saya jabarkan perjalanan Raja Yosafat ini, saya bagi dalam 3 babak, saudara ya. Babak yang pertama adalah persiapan, babak yang kedua adalah pertengahan, babak yang ketiga adalah akhir perjalanan. Kita masuk dalam babak yang pertama adalah persiapan. Di awal kisah dikatakan bahwa Yosafat menjadi raja karena bapaknya sebelumnya adalah raja. Jadi dia menggantikan sekaligus melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Akan tetapi bukan hanya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, Yosafat di awal pemerintahannya ini memulai dengan mengatur ulang tujuan dia menjadi raja. Untuk itu di babak pertama ini saya kasih judul persiapan, mengatur tujuan sebelum memulai perjalanan. Apa yang dia atur, saudara? Yaitu mengatur ulang tujuan hatinya dari Baal ke Allah, Allah Yahweh. Yosafat semasa hidupnya pasti tahu, saudara, dan merasakan bagaimana ayahnya memimpin. Dari gemilang menjadi terpuruk. Dari iman ayahnya yang besar terarah kepada Allah menjadi berpusat kepada dirinya sendiri. Namun ketika dia naik, sebelum mengubah kebijakan publik, mengubah sistem yang ada, ia mengubah prioritas pribadinya. Alkitab dengan tegas menyatakan dalam ayat yang ketiga, Tuhan menyertainya, Yosafat, karena ia tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ini adalah sebuah pilihan sadar, saudara. Pilihan sadar di persimpangan jalan sebenarnya. Antara memilih Baal atau memilih Allah. Melanjutkan tongkat estafet atau memprioritaskan Allah. Saudara, meskipun dia anak seorang raja yang besar, akan tetapi pilihan perubahan ada di tangan dia. Pilihan bagaimana dia memegang kendali atas pemerintahannya. Bukan dari orang lain, bukan juga dari ayahnya Asa. Saudara, mencari Baal pada zaman itu adalah pilihan yang masuk akal, pilihan yang logis. Maksudnya apa? Baal adalah dewa kemakmuran, saudara. Dan bisa dikatakan orang yang mencari Baal mendapatkan kesuksesan instan pada saat itu. Tidak heran banyak bangsa-bangsa di sekitar Israel mencari Baal untuk mendapatkan kemakmuran, kesuksesan instan, saudara. Itu berarti mencari Baal artinya mengatur tujuan arahnya sebenarnya pada kenyamanan terdekat atau kesuksesan tercepat. Dan di sisi lain mencari Allah ayahnya berarti adalah jalan yang menuntut komitmen, kesetiaan, dan hubungan perjanjian pada Allah yang dikenal, Allah nenek moyang mereka yang dia kenal, bukan sekedar transaksi, saudara. Hubungan Tuhan ini, Tuhan berkati aku, tidak. Hubungan perjanjian, saudara, Allah Yahweh. Dan pilihan yang pertama pada saat itu adalah jalan yang populer untuk dipilih. Kenapa? Karena bangsa-bangsa di sekitar mereka sekali lagi memiliki Baalnya masing-masing. Satu bangsa memiliki Baalnya sendiri dan bangsa lain memiliki Baalnya sendiri. Dan mereka, yakni kerajaan Israel Selatan, saat itu ada Israel Selatan dan Israel Utara, dihimpit oleh beberapa kerajaan, termasuk kerajaan Israel Utara yang terkenal dengan penyembahan berhalanya, raja-raja fasiknya, saudara. Lalu apa yang dilakukan Yosafat? Saudara, Yosafat dengan sengaja menolak rute-rute alternatif yang ditawarkan dan menetapkan Tuhan yang dia kenal sebagai satu-satunya tujuan. Dia mengatur ulang tujuan hati dan rakyat-rakyatnya. Bahkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Terjemahan lain mengatakan dengan hati yang berani di jalan Tuhan. Jadi di awal tujuan perubahannya,
Yosafat mengatur tujuan hatinya, saudara, dengan sadar dan juga berani mengikuti jalan Tuhan. Sadar dan berani. Baal atau Allah. Yosafat tahu untuk memulai perubahan, saudara, bukan dari ide yang besar sesungguhnya. Bukan perubahan sistem, apalagi mengubah orang lain. Tapi dari hatinya sendiri yang sadar dan berani mengungkapkan, Tuhan, aku butuh-Mu di setiap langkahku. Aku butuh Tuhan di setiap perjalananku. Saudara, mari kita jujur memeriksa tujuan yang terpasang di hati setiap kita setiap pagi. Apakah tujuannya adalah mencari kerajaan Allah? Atau jangan-jangan tujuannya adalah sesuatu yang instan, mencari aman, mencari pengakuan, atau mencari hiburan untuk lari dari masalah. Jemaat yang terkasih, Baal-Baal modern mungkin tidak berbentuk patung emas, tapi prinsipnya sama. Baal hari ini bisa berupa pekerjaan yang kita dewakan melebihi Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan daripada Tuhan. Atau mungkin keamanan finansial yang kita andalkan lebih dari pemeliharaan Tuhan. Atau pengakuan dari media sosial yang kita kejar lebih dari perkenanan Tuhan. Mari kita kembali mengatur tujuan awal kita sebelum kita inginkan perubahan yang besar dalam hidup kita. Mari kita jujur bertanya, siapakah atau apakah yang sebetulnya saya cari setiap pagi, saudara. Ketika bangun pagi, apa yang pertama kali memenuhi pikiran saudara? Apakah wajah Tuhan atau daftar kekhawatiran saya? Tuhan, aduh Tuhan, susah banget Tuhan. Khawatir banget hidup ini. Kemarin, besok, gimana ya Tuh? Mari kita jujur bertanya, siapakah atau apakah yang sebetulnya saudara cari setiap hari? Saudara, dari awal babak perjalanan Yosafat ini kita lihat sebuah prinsip yang terkadang sering kita lupakan. Perubahannya sejati tidak dimulai di tengah jalan, tetapi dimulai dari awal perjalanan. Persiapan, yaitu mengatur tujuan. Yosafat tidak menunggu sampai kerajaannya tersesat baru ia mencari Tuhan, saudara. Tetapi ia memulai pemerintahannya dengan mengatur ulang tujuan hatinya sendiri dan kemudian rakyatnya. Babak yang pertama, persiapan, lalu masuk dalam babak yang kedua, pertengahan perjalanan, di mana dia menghadapi realita perjalanan. Ada salah belok dan juga putar balik. Saudara, jika pasal 17 adalah tentang persiapan, maka babak kedua ini adalah tentang realitanya perjalanan itu di dalam jalan raya kehidupan. Dan Alkitab dengan jujur menunjukkan bahwa bahkan seorang raja sehebat Yosafat pun bisa salah belok, saudara. Salah arah. Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat. Ia bersekutu dengan Ahab melalui perkawinan. Setelah itu Nabi Yehu menegur, haruskah engkau menolong orang fasik dan kasihmu tertuju kepada orang yang membenci Tuhan? Saudara, setelah firman ditegakkan, Tuhan memberi damai pada saat itu. Negeri itu aman, rakyat hidup sejahtera. Bahkan bangsa lain takut menyerang Yehuda. Semuanya tampak baik pada saat itu. Dan inilah masa kejayaan Yosafat. Yosafat mulai terbiasa dengan keberhasilan. Dan ia mulai mencari cara untuk memperkuat posisinya, saudara. Bukan dengan bergantung pada Tuhan, tetapi dengan bersekutu dengan Ahab. Siapa Ahab? Raja Israel yang jahat. Ia menikahkan anaknya dengan keluarga Ahab demi kenyamanan. Lalu ia berperang bersama Ahab demi kerjasama dan kehormatan. Tapi disitulah ia telah salah arah. Dia telah salah belok, saudara. Motifnya kelihatan baik, menjaga perdamaian, memperkuat hubungan dua kerajaan, tapi di balik itu ada kompromi rohani yang sangat berbahaya dilakukan oleh Yosafat. Ia mengabaikan tujuan utamanya dan mengambil rute alternatif yang tampaknya baik, tapi salah di mata Allah.
Ini seperti saat menggunakan GPS tadi saudara ya, Google Maps berkata, Google Maps-nya tetap di jalan utama 1001 kilometer. Tapi ketika melihat ada jalan lain gitu ya, yang kelihatannya lebih cepat, kita nekat masuk saudara. Kita salah belok saudara. Yosafat mengabaikan peringatan dari nabi Tuhan yang sejati dan lebih mendengarkan 400 nabi palsu yang saat itu yang hanya ingin mendengarkan apa yang ingin dia dengar saja saudara. Dan akibatnya dia tidak tahu bahwa dia sedang salah jalan dan menuju kehancuran. Yosafat berkompromi mengambil jalan alternatif lain. Saudara, di area mana dalam hidup kita sering tergoda mengambil, bisa saya katakan, jalan tikus? Mungkin dalam pekerjaan kita sedikit kompromi pada kejujuran demi keuntungan lebih cepat. Mungkin dalam hubungan kita memilih pasangan yang tidak seiman karena tampaknya lebih ideal secara duniawi. Atau mungkin dalam pelayanan kita memilih pelayanan yang menurut kita nyaman saja, berkompromi dengan dosa. Tidak apa-apalah seperti itu, yang penting saya melayani Tuhan. Jalan mana yang saat ini saudara sedang ambil? Saudara, kisah ini adalah peringatan setiap kali kita dengan sadar mengabaikan suara Tuhan, notifikasi dari Tuhan demi rute yang tampaknya lebih menurut dunia baik, kita sedang mengarahkan diri ke bahaya. Kita sedang salah belok saudara. Saudara, perubahan bisa salah arah, bukan karena dosa besar, tapi karena kompromi kecil yang dibungkus niat baik. Kita pikir gak apa-apa, sedikit saja, yang penting saya hidup nyaman. Ya gak apa-apalah mengikuti apa yang dia mau, asalkan gak ribut. Saudara, dalam hal itu ada kebenarannya, tapi sedikit kompromi kita mengikis kesetiaan kita. Kadang saat kita merasa semua terasa baik-baik saja juga, justru membuat kita jadi lupa. Makin hari makin biasa saja seperti Yosafat. Dan ketika Tuhan membuatnya hidup nyaman, semakin besar namanya, semakin dia tidak fokus pada perjalanannya. Dia pikir hidup di atas adalah perjalanan akhir yang menyenangkan, saudara. Akan tetapi disitulah ujiannya. Kita pun sering seperti Yosafat, bukan? Mulai dari niat yang baik, tapi perlahan kita menukar kebenaran dengan kenyamanan. Demi menjaga relasi yang baik, kita diam terhadap dosa. Kita tidak mau menegur orang. Demi keuntungan, kita longgarkan apa kata firman Tuhan, berkompromi. Jikalau Yosafat berkompromi untuk bersahabat dengan Ahab, raja yang jahat. Lalu pertanyaan, siapakah Ahab dalam hidup kita? Mungkin itu bukan orang, tetapi bisa saja sebuah lingkungan kerja yang toksik, atau mungkin kelompok pertemanan yang menjauhkan kita dari Tuhan, atau kebiasaan kompromi dengan dosa kecil demi keuntungan sesaat, atau mungkin kenyamanan, have fun kita daripada beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk hidup tanpa kompromi. Begitulah jika ingin ada perubahan. Adakah kompromi-kompromi yang menjauhkan kita dari kasih Tuhan? Lalu di tengah perjalanan itu saudara, ketika Yosafat telah salah arah, Yosafat sempat jatuh, dan setelah nyaris celaka, Tuhan tidak membiarkan Yosafat terus tersesat. Tuhan mengirimkan peringatan atau notifikasi yang keras melalui Nabi Yehu. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Kita lihat di sini ada sebuah teguran, sebuah peringatan untuk Yosafat putar balik, saudara. Hei Yosafat, putar balik sekarang, rute yang kamu ambil salah. Ini ada sebuah teguran dari Nabi Tuhan, saudara. Dan ini momen yang penting. Seorang pengemudi yang tidak peka
dan merasa masih aman-aman saja akan berkata, saya tahu jalan, nggak apa-apa gitu ya, terus jalan aja gitu ya. Dia mengindahkan teguran itu. Tetapi Yosafat, dia sadar akan kesalahannya, saudara. Ia memiliki kerendahan hati untuk mendengar teguran itu, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, pasalnya ke-19, Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan. Saudara, yang dilakukan Yosafat diam, saudara. Bukan diam tidak melakukan apapun, tetapi dia merefleksikan kasih Tuhan. Dan ia ingin dia peka terhadap teguran Tuhan. Ia tidak marah, tapi ia mengakui kesalahannya. Dan ia segera mutar balik. Saudara, ini adalah pertobatan, seruan pertobatan. Ia kembali melakukan perubahan dengan lebih sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan. Saudara memiliki telinga yang peka terhadap notifikasi putar balik ini adalah langkah yang krusial. Ia peka terhadap suara pertobatan. Nasihat mungkin bisa menjadi notifikasi kita. Khotbah hari Minggu bisa menjadi notifikasi kita untuk putar balik. Atau mungkin kegelisahan yang Roh Kudus berikan saat kita membaca firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita akan mengeraskan hati, atau dengan rendah hati kita akan berkata, baik Tuhan, aku akan putar balik. Sudahkah saudara peka terhadap suara pertobatan ini, notifikasi dari Tuhan? Saudara, yang dilakukan Yosafat, dia peka dan putar balik langsung, saudara. Lalu dia masuk di dalam babak yang ketiga, yaitu babak akhir perjalanan. Dan inilah puncak perjalanan Yosafat. Akan tetapi ia tiba di sebuah jalan buntu, saudara. Kalau dilihat, dia sendiri pun juga bingung, tidak tahu harus bagaimana ketika dalam permasalahan dia alami. Dikala kondisi sudah semakin baik, perubahan semakin ada, kembali kepada Tuhan, tapi dia menghadapi masalah, saudara. Masalah yang tak diduga-duga. Dua bangsa besar mengepungnya. Dikatakan Bani Moab dan Amon akan mengepung dan memusnahkan mereka. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada rute alternatif. Dan di titik inilah, saat semua hikmat dan kekuatan manusia habis, Yosafat menunjukkan imannya yang paling murni. Ia tidak melihat pada jalan buntu di depannya. Ia melihat ke atas, saudara. Doanya adalah sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Dikatakan seperti ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ini adalah doa Yosafat dikala dia menemukan jalan buntu, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Seorang teman pernah berkata kepada saya seperti ini, cepat atau lambat, Allah akan membawa orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri ke suatu situasi di mana mereka tidak punya sumber daya apapun lagi kecuali Allah. Mungkin juga dapat diganti dengan tidak punya kekuatan lagi, tidak ada jawaban lagi, tidak ada apapun kecuali Allah. Dan inilah yang dialami oleh Yosafat. Ketika dia dikepung oleh dua bangsa, Moab dan Amon, yang ingin menghancurkan mereka, yang Yosafat lakukan adalah mengakui kelemahannya sebagai manusia dan menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa? Dikatakan, kamu tidak perlu berperang, sebab Tuhanlah yang akan berperang bagimu. Tuhan memberikan jalan yang paling tidak masuk akal, saudara. Dikatakan jangan maju dengan tentara, maju dengan paduan suara. Dikatakan jalan Tuhan saat itu adalah jalan penyembahan.
Tidak masuk akal bagi Yosafat. Tetapi yang dilakukan Yosafat melakukannya, saudara. Dia melakukannya dengan setia dan mengarahkan hatinya kepada Tuhan sekali lagi. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan yang ajaib. Saudara, ketika masalah menggempur kita sedemikian hebat, atau kelak kita akan menghadapi masalah yang kelihatannya buntu, tidak ada jalan keluar, susah cari solusinya, siapakah yang kita cari pertama? Ketika kita mencari Tuhan, artinya kita meminta hikmat agar Tuhan berikan petunjuk, dan juga Tuhan yang membimbing kita untuk menyelesaikan masalah itu, saudara. Saudara-saudara, ketika kita mencari Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang menolong kita, itu bukan seperti magic atau sulap menghilangkan masalah. Tapi sesungguhnya Tuhan menyertai kita untuk dapat menyelesaikannya satu demi satu masalah. Apa jalan buntu saat ini yang kita temui? Kesehatan, keuangan, masa depan, jodoh. Mari jangan lihat jalan buntunya, saudara. Tapi lihat ke atas. Ada Tuhan. Ada Tuhan, saudara. Saudara, saya rangkumkan babak yang telah dilalui oleh Yosafat. Yang pertama, dia persiapan mengatur tujuan hati yang berani mengikuti jalan Tuhan. Lalu yang kedua, pertengahan perjalanan, dia hidup tanpa kompromi dan peka pada suara pertobatan. Lalu yang ketiga, di akhir perjalanan, ia mengakui kelemahan dan mencari Tuhan dengan setia dikala tidak ada jalan. Di akhir kisahnya, dikatakan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru, saudara. Dan di akhir kisahnya juga Yosafat tetap teguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Meskipun ada ironisnya, saudara. Dikatakan bahwa Yosafat tidak sepenuhnya menghancurkan tempat berhala, dan ia bersekutu kembali dengan raja yang jahat, Raja Ahazia. Di akhir kisahnya, meskipun dia berusaha untuk tetap di jalan Tuhan, tetapi ia meninggalkan jejak yang salah, saudara. Jejak yang salah itu tidak akan hilang, terus membekas, bahkan berlanjut pada generasi-generasi selanjutnya. Ini seakan apa? Seakan seluruh hasil kerja kerasnya itu hilang begitu saja, saudara. Dia telah mengatur, dia telah hidup tanpa kompromi, dia mengakui kelemahan dan mencari Tuhan dengan setia jika tidak ada jalan. Tetapi di akhir, dia kembali mengulangi itu. Seakan-akan seluruh hasil kerja keras itu hilang begitu saja. Mungkin kita bertanya, apakah semua usaha itu sia-sia? Saat itu iya. Namun bagi kita hidup dalam Kristus tidak. Karena Tuhan tetap setia. Dari garis keturunan Yosafat lahirlah seorang raja sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Yosafat memulai reformasi, tapi Kristus menyelesaikannya di kayu salib. Yosafat mengajar rakyat tentang firman, tapi Yesus adalah firman itu sendiri. Yosafat berdoa agar Tuhan berperang bagi, tapi Yesus turun sendiri berperang bagi kita, mengalahkan dosa dan maut. Itulah kabar baik Injil, saudara. Bahwa reformasi sejati bukan tentang manusia yang memperbaiki dirinya sendiri, tapi tentang Allah yang memperbarui hati manusia melalui Kristus. Hanya kuasa Injil sajalah yang bisa sepenuhnya mengubahkan kondisi kita, kondisi gereja kita, bahkan kondisi keluarga kita. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Sekuat apapun usaha kita, pasti akan gagal dan kembali kepada penyembahan berhala. Seperti yang dikatakan Johannes Calvin, seorang teolog reformasi terkenal. Ia mengatakan, hati manusia adalah pabrik berhala, tapi kasih karunia Kristus adalah api yang memurnikannya. Saudara, hati manusia telah rusak dan selalu milih jalan yang salah belok. Akan tetapi Kristus menunjukkan jalannya yang tepat. Bukan hanya menunjukkan jalan, tapi dia sendirilah jalannya. Jalan kebenaran dan hidup.
Untuk itu maukah kita meresapi Injil dalam perjalanan reformasi kita, perjalanan perubahan diri kita, perjalanan perubahan gereja kita, perjalanan perubahan keluarga kita. Resapi Injil yang memampukan kita untuk berubah, saudara, bukan usaha kita. Saudara-saudara yang terkasih, kisah perjalanan Yosafat telah digambarkan. Kisah ini bukanlah kisah tentang 5 langkah mudah menjadi orang Kristen yang sukses. Ini adalah kisah nyata tentang anugerah, dosa, pertobatan, dan pemulihan. Panggilan reformasi di bulan Oktober ini bukanlah untuk menjadi sempurna dalam semalam, dalam sehari. Panggilan ini adalah untuk dengan jujur memeriksa di mana posisi kita dalam perjalanan iman kita saat ini. Apakah saudara sedang berada di awal perjalanan? Mungkin Tuhan sedang memanggil saudara mengatur ulang tujuan hatimu dan mulai serius membuka keberanian di jalannya Tuhan. Lakukan itu. Atau mungkin apakah saudara sedang berada di jalan yang salah belok, pertengahan jalan? Mungkin saudara sedang berada di dalam sebuah kompromi. Jangan mengeraskan hati saudara. Dengarkan notifikasi daripada Tuhan dan segeralah putar balik dalam pertobatan. Atau mungkin saudara sedang berada di jalan buntu. Mungkin saudara merasa tidak ada harapan, tidak ada solusi yang ditawarkan. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lihat ke atas dan mulailah menyembahnya. Dan lihatlah bagaimana ia sanggup membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan sekalipun. Saudara, dimanapun posisi kita saat ini, 1, 2, 3. Kabar baiknya, kita memiliki Yesus, Sang Penuntun yang sempurna. Tujuan akhir kita bukanlah untuk menjadi seperti Yosafat, saudara, tetapi semakin bergantung kepada Kristus. Dialah yang memegang kemudi kita. Dialah yang akan menuntun kita melewati setiap salah belok. Dan dialah yang menjamin kita untuk sampai dengan selamat di tujuan akhir, rumah Bapa. Bila kita menjadi setia terus mencari Tuhan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk kekuatan, untuk teguran, untuk nasihat, untuk jalan-jalan yang Tuhan tujukan bagi kami. Kiranya kami semakin setia, semakin peka dan berani untuk hidup di jalannya Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang dalam pergumulannya Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang beserta dengan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan berikan penghiburan, bahkan di dalam hatinya terus mencari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Suara manusia telah selesai, namun suara Tuhan terus menggema, terus terpancar bagi setiap kami. Inilah doa dan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.